Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia adalah landasan penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, saling menghormati, dan penuh rasa cinta terhadap tanah air. Sila ketiga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air. Rasa bangga sebagai warga Indonesia terlihat dari upaya melestarikan budaya, menjaga kekayaan alam, dan mendukung produk-produk lokal sebagai wujud penghormatan kepada negeri ini. Sebagai bangsa dengan keberagaman agama, suku, dan budaya, sila ketiga mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan dan kepercayaan sesama. Toleransi ini menciptakan ruang untuk saling memahami, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Dengan menghormati agama dan keyakinan lain, kita menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Keindahan Indonesia terletak pada keberagamannya. Nilai dalam sila ketiga mengajarkan kita untuk merayakan perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Kita bangga menjadi bangsa yang beragam namun tetap satu. Sila ketiga adalah pengingat bahwa persatuan adalah warisan yang harus dijaga. Dengan mengamalkan nilai-nilainya, termasuk menghormati sesama dalam keyakinan, kita dapat membangun Indonesia yang lebih kokoh, damai, dan bermartabat. Indonesia adalah negeri yang kaya akan keberagaman dari Sabang hingga Merauke. Lebih dari 1.300 suku bangsa hidup dalam harmoni. Setiap suku memiliki bahasa, seni, dan tradisi yang unik dan mencerminkan keindahan identitas bangsa. Perbedaan ras dan budaya ini adalah kekuatan kita. Dari Aceh hingga Papua, keberagaman etnis menciptakan mozaik budaya yang saling melengkapi. Bahasa daerah yang beraneka ragam, kuliner khas, hingga seni tradisional menjadi kebanggaan bersama. Namun, keberagaman ini membutuhkan pemahaman dan penghormatan. Nilai toleransi dan saling menghormati menjadi pilar penting untuk menjaga kerukunan sebagaimana diamanatkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita belajar bahwa perbedaan bukanlah halangan, tetapi jembatan untuk membangun masa depan yang lebih kuat. Persatuan Indonesia tumbuh melalui cinta terhadap keberagaman itu sendiri. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, adalah jiwa dan semangat bangsa kita. Nilai ini mengajarkan kita untuk mengutamakan persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Implementasi sila ketiga tidak hanya diwujudkan dalam momen-momen besar, tetapi juga dalam tindakan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Setiap Senin pagi, upacara bendera menjadi salah satu bentuk nyata implementasi sila ketiga. Dalam kegiatan ini, kita mengenang jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan dan menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Meskipun sering dianggap rutinitas, upacara bendera memiliki makna mendalam, yaitu mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah rumah kita bersama yang harus dijaga dengan persatuan. Selanjutnya ada gotong royong, adalah wujud asli persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya kita, membantu satu sama lain adalah tradisi yang diwariskan turun-temurun. Ketika warga desa bersama-sama memperbaiki jembatan rusak atau membersihkan lingkungan, kita tidak lagi melihat perbedaan suku atau agama, melainkan satu tujuan bersama, yaitu membangun kesejahteraan masyarakat. Gotong royong adalah cerminan nyata dari semangat kebersamaan yang diajarkan oleh sila ketiga. Menghormati perbedaan, menjaga harmoni di tengah keberagaman. Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang luar biasa. Sila ketiga mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan ini, karena dalam keberagaman itulah keindahan Indonesia terletak. Menghormati perbedaan bukan hanya tentang menerima keberadaan orang lain, tetapi juga menunjukkan sikap saling menghargai, seperti saat kita memberikan ucapan selamat pada perayaan hari raya agama lain, atau membantu membangun rumah ibadah yang berbeda keyakinan. Tindakan-tindakan kecil seperti ini memiliki dampak besar dalam menjaga harmoni di masyarakat. Sila ketiga juga mengajarkan kita untuk mencintai bangsa ini dengan berbagai cara, seperti mendukung produk lokal, melestarikan budaya tradisional, dan mempelajari sejarah perjuangan bangsa.
Dengan tindakan ini, kita tidak hanya menunjukkan rasa bangga, tetapi juga memperkuat fondasi persatuan di tengah masyarakat. Selamat sore pemirsa. Berita terkini, OPM kembali menjadi sorotan setelah mengklaim bertanggung jawab atas beberapa aksi di wilayah Papua. Mereka mengupayakan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, aksi-aksi ini kerap menimbulkan ketegangan dan gangguan bagi warga. Pemerintah telah memperkuat pengamanan dan berupaya menjaga ketertiban, sekaligus mendorong pembangunan di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski ketegangan masih ada, pemerintah berharap solusi damai dapat tercapai melalui dialog. Demikian berita hari ini, saya Fahmi pamit undur diri. Menurut kalian apa sih solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan OPM ini? Kayaknya bisa pakai dialog inklusif nggak sih? Terus caranya? Jadi dialog inklusif itu antara pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan OPM itu bisa melakukan pertemuan untuk dialog terbuka dan bisa mencari titik temu atas permasalahan OPM ini. Kalau menurutku bisa menggunakan pendekatan non-militer. Jadi kayak pendekatan yang mengutamakan kekuatan militer itu harus diganti. Gantinya dengan mengutamakan pendekatan yang lebih manusiawi dengan menghormati hak-hak manusia. Terus juga pendekatan otonomi khusus yang telah diberikan juga harus diterapkan sepenuhnya dengan semangat desentralisasi kayak gitu. Terus kalau menurut kamu, Zah? Kalau menurut aku sih pemerintah itu perlu memastikan pembangunan di Papua secara adil ya. Terus memberikan prioritas kepada masyarakat lokal juga terkait dalam hal lapangan pekerjaan, infrastruktur, terus layanan sosial juga. Terus selain itu juga mendistribusikan hasil sumber daya alamnya dengan lebih baik sih. Itu juga benar sih. Terus kayaknya juga ada dengan pengakuan hak identitas. Itu perlu adanya pengakuan dan penghargaan terhadap identitas budaya dan etnis di Papua. Lalu juga dengan pendekatan pendidikan dan merata pada masyarakat lokal di Papua sendiri. Oh, jadi untuk mengatasi permasalahan OPM ini bisa dilakukan dengan dialog inklusif, pendekatan non-militer, pembangunan yang adil, dan pengakuan hak identitas. Iya, betul. Gaya sih. Selamat sore pemirsa, berita terkini OPM. Cewek.